dengan Dokter Lili. Ya, eh, sebelum acara dimulai, saya akan panggilkan Dr. Sunarto M. Hum atau kita kenal sebagai Kinarto yang akan membuka acara ini secara resmi. Ya, kepada Kinarto, selamat sore, Kinarto. Selamat sore, siap laksanakan Dr. Gunaldi Witarsa. Ya, silakan dibuka, Kinarto. Ya, hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Pikti. Ya Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Tadi sebagaimana kebiasaan kita sebelum acara seminar Pikti yang diadakan setiap hari Minggu dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah jiwanya, hiduplah badannya. Jiwa kita hidup, badan kita hidup ya. Ibu Bapak sekalian, peserta seminar Pikti, hari ini seminar Pikti yang ke-217. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Widarsa, topik seminar Pikti yaitu Integrative Care for Neurological Viral Infection yang sering dikenal dengan terapi integratif pada infeksi virus pada sistem saraf. Ibu Bapak yang kami hormatin, kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Ketua Umum Perkumpulan Indo Organisasi Kesehatan Tradisional PIKTI, Bapak Dr. Wahyu Eka Wahyu Kasih, SPD dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya apa? Dan seterusnya karena gelar pendidikannya itu banyak sekali. Begitu juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus organisasi kesehatan tradisional yang bernaung pada PIKTI. Ibu Bapak yang kami hormati, kebahagiaan ada pada kita semuanya. Keberuntungan ada pada kita semuanya. Keberuntungan apa yang ada pada diri kita semuanya ini? Karena hari ini, di siang ini, kita mengikuti Zoom meeting, Zoom diskusi, Zoom seminar PIKTI, yang setiap minggu diadakan PIKTI adalah suatu keberuntungan kita akan mendapatkan pengetahuan. Kita akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang saling diberikan oleh para narasumber. Sehingga pasti pada hari ini, siang ini, kita bersyukur bertambah pengetahuan kita. Namun dengan catatan, dengan syarat, yaitu kita harus fokus. Dalam bahasa saat ini, kita harus mindfulness di Zoom meeting ini. Harapan saya, harapan kami dari PIKTI, pastinya seminar PIKTI ini bermanfaat buat kita semuanya. Apa sih sebenarnya yang dinamakan neurological viral infection ataupun sering disingkat zaman sekarang sering-sering disingkat sebagai NVI, yaitu neurological viral infection. Kita mengetahui bahwa NVI ini merupakan apa yang diderita ataupun boleh dikatakan segala sesuatu yang diderita oleh masyarakat, oleh diri kita yang pada umumnya mempunyai gejala-gejala demam, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan lain sebagainya. Itu diakibatkan oleh virus ataupun virus. Nah, kita mengetahui virus itu adalah bagian daripada yaitu mikrobiologi. Disiplin ilmunya adalah bagian mengenai masalah organisme, mikroorganisme yang sangat kecil. Kita mengetahui kaitannya dengan virus itu ketika kemarin tahun 3 tahun yang lalu tentang COVID. Apakah itu virus? Apa bedanya virus itu dan bakteri? Itu adalah kalau bakteri makhluk hidup. Kalau virus, lah ini masih tanda tanya. Masuk bagian makhluk hidup apabila ada nempel di inang. Ya, apabila tidak, apakah itu makhluk hidup? Nah, itu mungkin nanti narasumber akan menjelaskan. Umumnya virus itu sangat merugikan. Kalau bakteri, bakteri itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Ibu bapak yang kami hormati, integrative care for neurological viral infection ini
akan dibawakan oleh narasumber yang pertama yaitu Dr. Indra Sugiarto. Selamat siang, Dr. Indra Sugiarto. Siang Pak Kinarto. Nah, Ibu Bapak sekalian, pasti dengan mendengarkan suaranya Dr. Indra, kita sudah tahu, oh itu Dr. Indra. Walaupun tidak di video pun, oh itu suaranya Dr. Indra. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Dr. Ratna Aprila Joyo Atmojo, lebih dikenal Ibu Lili. Selamat siang Ibu Lili. Oke, ya, ya. Terima kasih, Ibu Lili. Ibu Bapak sekalian, sampai saat ini peserta e-seminar baru 46. Maklum, di beberapa daerah, di kota-kota tertentu, itu hujan. Kadangkala sinyal kurang bagus. Namun sebentar lagi, pasti banyak bermunculan mengikuti e-seminar PT ini. Ibu Bapak sekalian, dalam e-seminar ini, moderatornya adalah Dr. Gunadi Widarsa. Kita akan melaksanakan e-seminar ini dalam waktu 3,5 jam. Dimulai dari 2:30 sampai jam sampai 5:30. Ya, Ibu Bapak sekalian, nanti pada saat e-seminar ini akan ditutup oleh Dr. Willy Yaparis. Ibu Bapak sekalian, kami memohon dengan sangat hormat pada para peserta e-seminar PIKTI ini agar jangan sampai ada yang merokok. Apabila ada yang merokok, harap ditutup videonya. Karena beberapa waktu yang lalu kami mengamati ada peserta yang sedang merokok. Ada kadang-kadang yang merokok dengan aktif seperti ini, kadang-kala asapnya kelihatan. Untuk itu, mohon dengan hormat yang mengikuti acara seminar PIKTI ini bebas dari rokok. Harapan kami, kita semuanya harus fokus, mindfulness pada acara ini, agar kita banyak mendapatkan pengetahuan. Kita sedapat mungkin kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan NVI ini. Karena NVI ini, ya, sampai saat ini datanya berapa jumlahnya juga sulit, belum diketahui dengan pasti. Dan bahkan itu lebih pada laki-laki ataupun perempuan. Nanti pastinya Dr. Indra sama Dr. Ratna akan menjelaskannya. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, e-seminar PIKTI yang ke-217 resmi kami buka. Mohon Zoom meeting kami serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Gunadi Widarsa. Mohon bisa diterima dengan baik. Terima kasih pada Kinarto yang sudah membuka dengan resmi acara ini. Kita akan memulai. Saya lihat Dr. Indra sudah siap, Dr. Ratna Aprilia atau Dr. Lili juga sudah siap. Tapi selamat sore untuk Dr. Indra dan Dr. Lili. Pembicara pertama adalah Dr. Indra dulu. Setelah itu dilanjutkan oleh Dr. Lili. Ya, selamat sore Dr. Indra. Sambil Dr. Indra menyiapkan presentasinya, saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Indra Sugiarto, sahabat-sahabat PIKTI. Dr. Indra ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. Beliau merupakan lulusan pertama NBCMS 1972. Ya, beliau sebagai dosen penyakit dalam, lektor kepala di Pusakti dari tahun 1972 sampai 2012. Lalu pembimbing kepanitraan klinik penyakit dalam mahasiswa Fakultas Kedokteran Trisakti, Ukrida, Yarsi, dan di Rumah Sakit Budi Asih dan RSPAD Gatot Subroto sampai tahun 2012. Beliau juga menjabat sebagai dokter di bagian penyakit dalam ya, RSPAD Gatot Subroto. Sekarang beliau sebagai Ketua Yayasan Makrobiotik Indonesia, Wakil Ketua PT KHI, Wakil Ketua PIKTI, dan Ketua PPS Pancadaya Cabang Jakarta Pusat. Ya, kepada Dr. Indra, silakan Dok.
waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Hari ini kita membicarakan gangguan virus pada penyakit saraf dan penanganannya secara integratif. Nah, ada beberapa ini penyakit yang kita bicarakan hari ini yang sering dijumpai. Antara lain Alzheimer. Alzheimer itu kira-kira 5-10% di atas 65 tahun yang pasiennya. Hubungannya dengan infeksi herpes simplex yang menyerang otak. Ada hubungannya, belum tentu tapi. Kemudian penyakit lain, Parkinson. Ini juga banyak dijumpai 1-2% dari populasi. Peningkatan juga ada hubungannya dengan virus. Virusnya virus influenza tipe A. Kalau yang tadi Alzheimer, herpes simplex, dan varicella, dan lain-lain. Maaf Dokter Indra, kalau slide-nya memang belum berganti. Di sini masih judul. Oh, iya, iya, iya. Belum. Pertama kali masih belum. Belum ya. Belum. Ya, silakan Dok. Maaf diganggu. Silakan Dok, lanjut. Iya, tadi Alzheimer, kedua Parkinson, kemudian epilepsi. Epilepsi ya orang terkenalnya dengan penyakit ayan. Oh, sebentar. Slide-nya hilang. Sebentar ya, kesalahan teknis. Epilepsi itu juga tidak terlalu jarang, 1% dari populasi umum. Dan ini epilepsi lebih banyak terjadi pada orang dengan riwayat infeksi virus. Kalau multiple sclerosis, kira-kira insidensnya jadi kejadiannya 0,1 sampai 0,3% di seluruh dunia. Juga ada hubungannya dengan virus. Penyakit yang lain, Guillain-Barré, Guillain-Barré syndrome atau sering disingkat GBS. Itu juga kira-kira 1-2 per 100.000 orang. Juga sering ada hubungannya dengan penyakit infeksi. Virusnya kita di Indonesia saya kira nggak perlu karena kita juga bisa mengidentifikasi virusnya seperti virus Epstein-Barr, herpes simplex virus, virus Zika atau cytomegalovirus. Epidemiologi, etiologi, infeksi virus yang berdampak pada gangguan neurologis. Lebih lanjut ini SARS-CoV kita sudah sama-sama kenal. Kadang-kadang SARS juga menimbulkan gejala neurologis pada pasien COVID. Ini variasi. Penyebabnya virus SARS, COVID virus 2. Penyakit lain herpes virus. Ini juga sering dijumpai 70-90% dari populasi ada hubungannya kadang-kadang dengan kelainan neurologi tertentu. Yang sering ini herpes simplex, cytomegalovirus,
Maaf, suaranya menghilang.